Kalau apa namanya? Kalau kamu memanah itu tepat pada titik itu loh, ya. Nah, itu berarti tak bias. Kalau meleset berarti bias ya. Suara motor saha eta. Pinggir sawah, Pak. Ya, Pinggir sawah yang lumayan. yang penting dengar ya, yang penting dengerin ya. Yang penting dengerin ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Ya, Pak. Nah, yang penting dengerin ya. Kemudian yang kedua adalah yang efisien, yaitu mempunyai variansi yang kecil. Variansi itu penyimpangan. Jadi yang bagus itu adalah yang variansinya kecil ya. Ya. Kemudian yang ketiga itu penduga yang konsisten. Jadi ketika N-nya diperbesar maka akan tetap sama. Ya, akan menghasilkan nilai yang sama. Halo? Ya, lanjut, Pak. Lanjut ya. Ya. Kemudian ini partisipannya 7 ya, 7 orang ya. Kemudian Giri Wasono ada nggak sih? Giri Wasono tuh? Hadir, Pak. Oh, hadir. Ini mic-nya mati ya? Berisik, Pak. Oh ya, dimatikan aja dulu ya. Jadi kalau Iya, saya Pak. tanya baru dinyalain ya. Itu aja ya. Siap. Siap. Oke. Nah, pendugaan itu ada 2 macam. Ada pendugaan titik dan pendugaan selang. Kalau titik itu ya titik, 1 angka aja ya, gitu ya. Jadi misalkan ya ada 100 orang mahasiswa ditimbang. Rata-ratanya itu, nah ini kan berarti sampel. Kalau rata-rata sampel, simbolnya adalah X bar ya. 48 kilo, simpangan bakunya 1,2. Nah, berarti berdasarkan statistik kan, tadi kan sampel ya, angka-angka yang disampel itu disebutnya statistik ya. Dapat diduga bahwa parameternya, nah nilai parameter itu berarti yang ada pada populasi ya. Mu-nya sama dengan 48 kilo. Berarti ini diduga dari nilai ini, ditaksir dari nilai ini. Ya, ini adalah penduga titik karena parameter mu diduga hanya berdasarkan satu nilai tertentu saja. Beda dengan selang. Kalau selang itu apa ya? Interval ya. Jadi pendugaan selang itu interval. Kalau ini tadi 1 titik 48 gitu ya. 1 angka. Kalau selang itu berarti ya misalkan dari angka berapa sampai dengan berapa gitu ya. Nah, itu selang. Halo? Masih mendengarkan ya? Masih, Pak. Jangan sampai saya ngomong sendiri ntar ditinggalin lagi pada kemana. Ya, dengerin ya. Lanjutin, Pak. Siap. Oke. Kemudian, nah ini ada beberapa istilah ya. Jadi yang sebetulnya akan lebih dibahas itu adalah yang pendugaan selang ya. Kalau pendugaan titik itu cuma 1 titik aja. Udah gampang kayak tadi. Ini digunakan untuk menaksir ini, gitu aja, selesai ya. Tapi yang akan kita pelajari lebih dalam itu adalah yang pendugaan selang ini. Ya. Nah, pendugaan selang ini ada beberapa istilah ya. Di sini istilahnya ada namanya taraf kepercayaan. Taraf kepercayaan itu adalah kepercayaan dari si peneliti. Ini rumusnya adalah 1 minus alfa, di mana alfanya itu adalah taraf errornya. Ya. Jadi kalau misalkan errornya kita memilih 5%, maka taraf kepercayaannya berapa?
95. Ya, 5% ya. Oke. Paham ya? Kalau misalkan taraf kesalahannya 1%, taraf kepercayaannya berapa? Muhammad Singgih. 99, Pak. 99. Oke, paham berarti ya. Nah, ini disebut sebagai taraf kepercayaan. Ini ada memang istilah di statistika ya. Oke. Kemudian ada selang kepercayaan. Nah, ini adalah penduganya, selang penduganya. Kayak tadi yang saya bilang dari angka berapa sampai berapa, ini adalah kepercayaan, selang kepercayaan. Ya. Kemudian ada batas kepercayaan, ada batas-batas pada selang kepercayaan. Nah, ini ilustrasinya. Ini selang kepercayaan itu adalah dari misalkan dari 2 sampai 6 gitu ya. Ini selang kepercayaan. Nah, ini adalah batas-batasnya. Ini batas bawah, ini batas atasnya. Batas bawahnya 2, batas atasnya 6. Gitu. Misalkan ada orang berkata, saya percaya 98% bahwa nilai mu-nya itu di antara 2 dan 6. Berarti kan 2 ini batas bawah, 6 itu batas atasnya. Paham nggak? Herustawan baru masuk nih ya, Herustawan ya. Herustawan, halo? Iya Pak, baru masuk Pak. Baru masuk ya. Oke. Galang Perdana juga baru masuk ya. Oh, ini mah nggak ada mic-nya ya. Ada pertanyaan nggak? Muhammad Rian Setiawan. Ada Pak, lanjut Pak. Lanjut ya, paham ya? Lanjut Pak. Dipaham-pahamin aja ya. Yang nggak paham buruk pokoknya. Oke, pokoknya kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Ini mah langsung aja deh. Kalau ada pertanyaan langsung nyela aja gak apa-apa ya. Ya. Nah, ini rumusnya ya. Tadi pendugaan itu ada beberapa macam. Yang pertama pendugaan rata-rata, nanti ada pendugaan proporsi, ada lagi nanti pendugaan variansi ya. Nah, yang pertama ini yang akan kita bahas adalah pendugaan rata-rata. Ini pun nanti ada 3 macam juga ya. Ini ada untuk ukuran populasi tak terbatas. Ini masih ingat mungkin ya. N kecil per N besarnya kurang dari 5% dan nilai TOC-nya diketahui. Ini untuk jenis yang pertama ya. Rumusnya seperti ini. Nah, saya sampaikan dulu untuk jenis yang keduanya itu adalah ini. Untuk ukuran populasi terbatas, N kecil per N besarnya lebih dari 5%, dan TOC-nya diketahui. Maka rumusnya ini ya. Kemudian satu lagi ada jenis yang ketiga, untuk sampelnya kecil atau kurang dari 30, maka rumusnya ini. Ya. Yang pertama tadi, baik lagi ya, jenis yang pertama untuk ukuran populasi tak terbatas dan TOC-nya diketahui. Ini rumusnya ini. Tadi kalau diperhatikan kan ada batas bawah dan batas apa satu laginya? Atas Pak. Atas. Atas ya. Nah, inilah batas bawahnya. Ya, ini batas atasnya. Ya. Ini batas bawah, batas atas. Bedanya apa coba? Ada yang bisa nebak? Ini ada Z-nya, ini ada mu-nya Pak. Mana? Plus minus. Ini nih apa? Ya, Plus minusnya, Pak. plus Oh, ini minusnya nih ya. depan. Oh, nih. Plus minus. Ya, plus minusnya ya. Itu aja bedanya. Kalau ini X bar minus, ini X bar plus ya. Gitu. Ya, jadi ini sekali lagi nih, dari sini, ini itu adalah batas bawah, ini itu adalah batas atas. Jadi mu-nya di antara ini dan ini gitu. Kalau mu ini mah dibaca aja, jadi mu-nya di antara ini dan ini. Paham ya? Nah, terdapat 2 batas kepercayaan. Kita lihat dari sini. Yang pertama batas bawah, ini sama ya. Kemudian batas atasnya ini sama dengan ini ya. Plus, paham nggak? Paham, Pak. Oke.
Nah, ini kenapa ini alfa? Tadi alfa itu apa? Apa tadi? Jihan. Ya, ditinggalkan juga Jihan. Jihan, Fadia Haryadi hadir nggak? Tidur kali, Hadir, Pak. Pak. Hadir, Pak. Hadir. Tidur Eh, kayaknya, Sinyalnya Pak. hilang, Pak. malah ditinggalkan. Sinyalnya hilang, Pak. Oke, ini ada alfa per 2. Alfa tadi apa, Jihan? Alfa. Alfa, ada yang tahu apa tadi? Taraf error. Nah, taraf error ya. Siapa yang error? Error ya. Taraf errornya kenapa ini dibagi 2? Alfa per 2. Ini nilai Z untuk alfa per 2 ya. Jadi kalau tadi errornya 5% misalkan, ya ini alfa per 2, berarti 5% bagi 2 berapa? 2,5%-an ya. Ini letaknya di kiri kanan, di sini. Ya, sebelah kiri dan kanan. Ini kiri kanan ini ada alfa. Jadi alfanya dibagi 2. Paham nggak? Paham, Pak, paham. Jadi kalau tadi misalkan tingkat kepercayaan berapa persen? 95%. Berarti alfanya berapa? 5% kan? Ya. Nah, 5% itu dibagi 2. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Gitu ya. Jadi yang negatif dan yang positif. Kalau gitu ini yang diarsir ini adalah yang daerah apa? Yang daerah tingkat kepercayaannya. Yang ini errornya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ahmad Riyadi, baru masuk Ahmad Riyadi. Halo. Iya, Pak. Baru masuk ya? Baru stabil sinyal, Pak. Pinjam wifi temen ini. Ega, paham nggak Ega? Ya, si Ega kemana ya? Ega Junior. Wah, bobogohan tak ada. Ega Junior mana ya? Tidur kali, Pak. Kabur tuh. Oke, paham ya? Paham nggak ya? Paham tuh? Alhamdulillah, Pak. Paham ya? Nutup paham burut pokoknya. Nih, ada contoh nih ya. Ada contoh nih. Pahami tolong ya. Rata-rata IP. IP itu apa? Indeks prestasi. Nah, anu IP-nya jelek mah langsung connect ya. Ya, sampel acak 36 mahasiswa, tingkat S1 adalah 2,6. Ini apa rata-rata ya? Berarti apa ini? X bar ya? Kan rata-rata dari sampel. Ya. Rata-rata dari sampel kan? Nah, hitung selang kepercayaan untuk tingkat kepercayaan 95% dan 99% untuk rata-rata IP semua mahasiswa S1. Anggap bahwa standar deviasi populasinya 0,3. Ya. Coba berarti di sini ada 2 pertanyaan ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan untuk yang 95% dan pertanyaan yang 99%. Ya. Solusinya diketahui X-bar-nya tadi berapa X-bar-nya? 0,6 ya. Kemudian toknya 0,3. Ya. Nah ini
Z untuk alfa per 2 ya. Coba yang 95% itu adalah tingkat kepercayaannya. Berarti alfanya berapa? 5%. 5 dibagi 2. 0,25. Nah, ini ya, 0,025. Ya, ini nilai Z-nya berapa? Kamu kalau tidak percaya lihat di tabel Z-nya. Ya, di tabel Z itu mulainya dari tengah. Dicari nilai 0,025, tarik ke atas, tarik ke kiri. Itu mendapatkan hasil 1,96. Ya. Paham ya? Ini dari mana? Ini dari mana? Ini tuh dari yang tadi saya bilang. Jadi lihat 0,025, 0,0250 ya dari tengah, kemudian tarik ke kiri ya, ke kiri terus ke atas, kiri ke atas. Nah, hasilnya 1,96. Nah, untuk yang ini, yang 99% berarti alfanya berapa? 1% ya? 1% bagi 2, 0,005. Ya, nah ini nilai Z-nya ini, gitu ya. Ini di mana? Sekali lagi ini diketahui dari tabel Z. Ya. Oke, kemudian, nah yang pertama, tadi kan pertanyaan ada 2 ya, 95% dan 99%. Yang pertama, selang kepercayaan 95%. Untuk rata-rata IP semua masih S1. 95% ini tinggal dimasukin aja ke rumusnya tadi ya. Coba rumusnya mana? Ini kan X bar berapa tadi? 2,6. 2,6 ya. Minus Z alfa per 2 minus Z alfa per 1,96 ya. 1,96. Ya, nah. Tabel Z ya. Terus dikali dengan 0,3 per akar 36. Akar 36 itu udah N-nya ini ya, N-nya nih. Per akar 36. Ya, ini untuk batas bawah kepercayaan. Ini batas atas kepercayaan. Bedanya tinggal ini dikurangi, ditambah ya. Ditambah. Kalau mengerjakan seperti ini, yang dikerjakan ini dulu ya. Operasi ini dulu nih. Baru nanti dikurangi atau ditambah. Iya, yang ini dulu. Jangan ini dikurangin ini dulu ya, baru dikali ini. Salah. Jadi ini dulu dioperasikan, baru dikalikan dengan dikurangkan atau ditambahkan dengan yang ini ya. Nah, hasilnya adalah ini. Berarti kesimpulannya dapat dipercaya sebesar 95% bahwa rata-rata IP semua mahasiswa itu antara 2,5 sampai 2,7. Nah, inilah yang disebut sebagai pendugaan apa tadi? Pendugaan titik atau selang? Selang ya. Karena selang ya antara ya. Selang. Gitu. Kemudian untuk yang 99% pun sama ya. Untuk yang 99% pun sama kayak gitu caranya, cuman yang Z alfa per 2-nya kan diganti. Ya, tadi berapa? Nih ya, 2,575 ya. Diganti ini kan? Nah, sini. Jadi kalau tingkat kepercayaan atau tingkat kesalahannya 1%, ini berbeda ya. Jadi tergantung pada tingkat kepercayaan yang diambil ya. Iya. Maka interval kepercayaan atau selang kepercayaannya pun akan berubah. Gitu, paham nggak? Paham. Ya, paham-pahamin aja ya. Yang nggak paham buruk. Kemudian ini kalau yang ini, yang N per N besarnya lebih dari 5%, ya, ini perbedaannya hanya di sini ya. Nih, ingat gak tadi rumusnya?
Ingat gak? Ya, perbedaannya di sini nih. Dikalikan dengan akar n besar min n per n besar min 1. Masih dengar suara saya nggak? Halo? Masih dengar suara saya ya?